Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas tentang tips-tips bagaimana mengerjakan tes TOEFL khususnya structure. Salah satu motivasi saya kenapa saya itu membuat video ini adalah sebenarnya sih saya bukan yang expert banget ya dalam TOEFL, tapi saya itu lebih ke yang ingin mengajarkan kembali yang telah saya dapatkan, karena itu salah satu bentuk bagaimana saya itu bisa mengingat kembali ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Karena saya tuh tipe orang yang ketika saya belajar dan tidak menjelaskannya kembali itu lebih gampang lupa gitu. Jadi saya lebih suka mengajarkan kembali, dan ilmu itu tuh insya Allah akan nempel di dalam otak saya. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang skill 1, yaitu be sure the sentence has a subject and verb. Jadi di dalam tes TOEFL, di skill 1 itu adalah bagaimana cara kita untuk menentukan apakah dalam sebuah kalimat itu sudah memiliki satu subjek dan satu verb. Jadi memang syaratnya itu memiliki satu buah subjek dan satu buah verb. Jadi tips dari saya, yang pertama kalian lakukan itu adalah menentukan dulu yang mana subjek dan yang mana verbnya. Terkadang kita itu akan dihadapkan pada pilihan di mana kita itu diberikan verb lagi, sehingga dia itu menambah jumlah verb, dan itu akan membuat kalimat tersebut salah, ataupun kalimat tersebut sendiri ada yang kurangnya itu apa. Jadi kita tuh harus memasukkan apakah dia subjeknya ataupun verbnya. Apabila kalian menemukan sebuah kalimat itu tidak memiliki subjek maupun verb, maka kalimat tersebut salah atau incorrect. Tapi kalau misalnya dia itu memiliki satu subjek dan satu verb, maka kalimat itu benar. Ataupun jika kalimat tersebut memiliki lebih dari satu subjek maupun lebih dari satu verb, maka kalimat tersebut salah atau incorrect. Di sini ada contoh soal, yaitu the North Platte River blank from Wyoming into Nebraska. Pilihannya ada A, it flows, atau B, flows, C, flowing, atau D, with flowing water. Kalian bisa jawab terlebih dahulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yap, jawabannya adalah B, flows. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya dalam sebuah kalimat kita harus menentukan terlebih dahulu mana subjek dan mana verbnya. Di kalimat the North Platte River itu merupakan subjeknya, sehingga membutuhkan satu verb. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Untuk pilihan A itu salah karena di sana terdapat subjek it. Jadi dalam sebuah kalimat tidak boleh ada dua subjek. Kemudian untuk pilihan B itu benar karena flows itu merupakan verbnya, dan kita lihat dari bentuk subjeknya apakah dia singular atau plural. Karena dalam hal ini subjeknya adalah singular, maka pilihan B itu tepat. Untuk pilihan C, flowing, itu tidak tepat karena merupakan adjektif, dan pilihan D itu salah karena terdapat with flowing water. With-nya itu preposisi, sehingga itu merupakan keterangan dan bukan sebagai verb. Jadi pilihan jawaban yang benar yaitu B, flows. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu object of preposition. Jadi kita harus hati-hati menentukan subjek daripada object of preposition. Jadi object of preposition itu sebenarnya bukan subjek ya guys, dia itu hanya sebagai keterangan, misalnya keterangan tempat, keterangan waktu, ataupun keterangan yang lainnya. Dia memang berbentuk seperti noun, jadi kita seolah-olah menganggap itu sebagai subjek, padahal itu benar-benar bukan subjek. Jadi kalian harus hati-hati banget terhadap object of preposition. Jadi preposisi ditambah dengan object of preposition itu sama dengan prepositional phrase. Jadi yang membentuk sebuah frase preposisi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja lihat ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal. Any possible academic assistance from taking stimulants marginal at best. Pilihannya A, it is, B, there is, C, is, atau D, is.
Kalian bisa tentukan jawabannya dan kita akan bahas bersama-sama nanti. Yap, jawaban yang benar adalah C, is. Kita bahas. Di sini pertama kali kita harus menentukan mana subjeknya dan kita membutuhkan satu verb. Di sini any possible academic assistance itu merupakan subjek. Nah, subjeknya itu berupa noun phrase dan dia singular dari kata any-nya. Nah, sedangkan from taking stimulants, nah ini akan sering mengecoh karena from itu merupakan preposisi ditambah dengan taking stimulants, yaitu object of prepositionnya itu membentuk prepositional phrase. Jadi itu bukan subjeknya. Jadi kita sering terkecoh dari prepositional phrase dan menganggap itu subjek, sehingga verbnya itu nanti terhubung sama si prep phrase-nya itu. Nah, itu salah. Jadi dalam kalimat ini membutuhkan satu verb, yaitu verbnya adalah is. Is karena dia singular dari subjeknya yang berupa singular. Jadi jawaban yang tepat adalah is. Untuk 3 jawabannya lain itu salah karena terdapat subjek di depannya dan juga preposisi. Jadi jawaban yang benar is, yaitu C. Skill yang ketiga yaitu kita itu bisa terkecoh sama yang namanya apositif. Jadi positif itu merupakan kata benda di mana dia itu menerangkan daripada subjeknya. Biasanya dia itu berada pada setelah subjek maupun sebelum subjek. Hanya dia bedanya apositif itu dia akan disertai koma jika berada di setelah subjek, ataupun jika berada di depan subjeknya maka dia itu hanya ada 1 koma saja gitu. Nah, biasanya apositif ini memang mirip banget sama subjek, jadi kalian harus berhati-hati untuk apositif. Jadi apositif ini bukan subjeknya, dia hanya menerangkan isi daripada subjek itu sendiri. Contoh soalnya yaitu still a novelty in the late 19th century, blank 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 limited to the rich. A was, B was photography, C it was photography, D photography was. Silahkan pilih jawabannya, nanti kita akan bahas. Yap, jawaban yang tepat adalah D, photography was. Nah, di sini merupakan bentuk kedua daripada apositif. Jadi apositifnya itu ada di depan. Nah, kalian jangan terkecoh sama positif yang bentuk seperti ini karena memang mirip banget sama subjek. Jadi still a novelty in the late 19th century itu adalah apositif dan dia itu terletak di depan dan dia itu ada 1 koma di belakangnya, sehingga dia membutuhkan subjek dan verb. Nah, dari 4 pilihan jawaban itu yang ada subjek dan verbnya itu adalah pilihan D, yaitu photography was. Masuk sekarang ke pembahasan present participle. Jadi present participle itu sebenarnya merupakan verb ing ya guys, tapi dalam sebuah structure itu biasanya membuat kita bingung karena fungsi daripada si present participle ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu verb ing itu bisa sebagai verb atau kata kerja maupun bisa sebagai kata sifat atau adjektif. Nah, cara membedakannya adalah kalau verb ing itu sebagai kata kerja, maka dia itu akan didahului oleh be verb. Be verb itu seperti is, are, was, were, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya si verb ing ini merupakan adjektif, maka dia itu sama sekali tidak didahului dengan be verb. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan terkecoh. Nah, ketika si present participle bersifat sebagai
kata sifat atau adjektif, maka dia itu sebenarnya bukan verbnya. Jadi kalian bisa lihat lagi dalam kalimat tersebut kira-kira verbnya itu ada di bagian mana. Contoh soalnya yaitu the speaker blank 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 to make his point was often interrupted vociferously. Apakah A was trying, B is trying, C trying, atau D did try? Kamu bisa pilih jawabannya dan kita akan bahas selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah C trying. Kita lihat kalimatnya. The speaker bang to make his point was often interrupted vociferously. The speaker itu adalah subjek, dan ternyata dalam kalimat ini sudah memiliki verb. Verbnya itu adalah was often interrupted. Nah, jadi dia tidak membutuhkan verb lagi. Jadi kalimat ini sebenarnya sudah utuh ya. Nah, karena di sini ada blank 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 dan harus diisi, maka kita harus mengisinya itu dengan adjektif. Adjektifnya itu merupakan present participle karena dia itu bersifat aktif, yaitu mencoba, yang mencoba. Jadi jawabannya itu adalah C trying. Trying di sini adalah adjektif dan bukan verb. Untuk pilihan A, B, sama D itu merupakan verb ya, karena dia itu di depannya itu ada to be-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan past participles. Jadi past participles itu merupakan bentuk past daripada sebuah kata-kata ya, sebuah kata. Terus dia itu past participle itu biasanya diakhiri dengan ed ataupun bentuk irregular verb. Past participle sendiri itu dia itu bisa berupa kata kerja maupun kata sifat atau adjektif. Kata kerja apabila didahului dengan be verb seperti was atau were, terus ditambahkan dengan verb tiganya, misalnya was written, were written, dan lain sebagainya. Kemudian si past participles ini juga bisa sebagai adjektif. Jadi kalau sebagai adjektif dia itu kita tambahkan saja dengan kata yang, artinya yang di. Misalnya the picture painted by, jadi lukisan yang dilukis oleh. Nah, yang dilukisnya itu depannya itu kan dia udah tidak memakai, tidak ada be verbnya, jadi itu merupakan bentuk adjektif daripada past participles. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Jadi intinya kalau dia itu berfungsi sebagai adjektif, dia itu tidak memiliki be verb di depannya, dan dia itu merupakan dari segi maknanya pun dia itu merupakan seperti bentuk menerangkan daripada subjeknya. Ya, maksudnya dia itu menerangkan subjek yang yang diapakan. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement on a local cable during rush hours. Apakah A, airs, B, airing, C, air, atau D, to air? Kalian bisa pilih jawabannya, nanti kita akan bahas ya. Jawabannya adalah A, airs. Jadi dalam kalimat ini kita lihat dulu ya. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement on a local cable during rush hours. Nah, a computerized map di sini adalah subjek karena dia itu berupa noun phrase, yaitu adjektif ditambah sama noun. Nah, sedangkan of the freeways using information itu merupakan prepositional phrase, jadi dia bukan subjeknya. Nah, di sini ternyata sudah terdapat past participle, yaitu gathered, yang dikumpulkan by sensors oleh sensorsnya,
Jadi di sini masih membutuhkan verb. Nah, verb di sini karena dia merupakan singular dari subjeknya yaitu a computerized map, jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu airs. Nah, teman-teman jangan bingung untuk gathered di sini. Jadi gathered di sini itu dia merupakan pasif ya, pasif dan bermakna adjektif. Jadi di sini dia bukan verb. Jadi kalimat yang dari awal sampai akhir itu membutuhkan satu verb dan verbnya itu ada di pilihan A, yaitu airs. Okay guys, that's my explanation. I apologize if I have any mistakes. Don't forget to subscribe and activate the bell for this channel if it's useful for you. See you next time. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.